Butuh sumber yang cepat? Sofia solusinya. Setelah 3 tahun tidak digelar secara penuh akibat pandemi, Lindau Nobel Laureate Meetings atau pertemuan para pemenang Nobel dan ilmuwan muda dari berbagai negara kembali digelar di kota Lindau, Jerman. Dan tahun ini, para ilmuwan Indonesia berkesempatan memamerkan hasil risetnya kepada dunia. Di tengah gelaran Lindau Nobel Laureate Meetings yang digelar pada 25 hingga 30 Juni di Lindau, Jerman, dua peneliti Indonesia berkesempatan memamerkan hasil riset mereka di hadapan para ilmuwan dari berbagai negara. Keduanya adalah Fedik Abdul Rantam, Profesor bidang virologi, imunologi, dan stem cell dari Universitas Airlangga Surabaya, serta Antonia Morita Saktiawati, peneliti dan dosen pengobatan internal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Fedik, yang mengepalai penelitian vaksin Inavac atau lebih dikenal dengan nama vaksin merah putih, menyampaikan perkembangan produksi dan penggunaan vaksin ini sebagai booster di Indonesia. Menurutnya, setiap negara, terutama dengan jumlah penduduk tinggi seperti Indonesia, harus mampu memproduksi vaksin di dalam negeri. Teknologi pembuatannya pun harus bisa mengikuti perkembangan sebaran virus. Itulah mengapa ia tengah merancang rencana produksi koktail vaksin. Koktail vaksin itu adalah tidak hanya menggunakan satu varian, tapi beberapa varian. Sehingga kita bisa terprotektif dari beberapa varian. Itu intinya adalah di situ. Masalahnya adalah kita mendesain yang mRNA koktail vaksin or ya whole virus koktail vaksin. Nah, inilah yang kita kembangkan ke depan sehingga fleksibel vaksin ini bisa mengikuti waktu gitu. Hasil penelitian Antonia Morita Saktiawati tidaklah asing di telinga, yakni Genos, alat yang sempat dipakai sebagai alat deteksi awal COVID-19. Namun, tahukah Anda bahwa alat ini sejatinya dikembangkan sebagai alat deteksi awal tuberkulosis bernama INOS. Setelah pandemi mereda, Antonia beserta timnya kembali melanjutkan penelitian awal mereka. Kita bisa bilang Indonesia itu adalah negara dengan beban TB kedua tertinggi di dunia. Jadi sangat besar bebannya. Makanya kita ingin sekali bisa mendeteksi kasus dengan cepat. Maka kalau deteksi kasusnya cepat, mereka bisa segera diterapi sehingga cepat sembuh dan mereka tidak menularkan juga. Jadi nanti kasus TB akan turun. Jadi pengembangan utama ke situ, tapi juga sekarang sudah mulai dikembangkan untuk deteksi kanker serviks misalnya, terus juga deteksi beberapa penyakit yang lain. Selain mengembangkan alat deteksi napas untuk tuberkulosis, Antonia dan timnya tengah menjajaki kemungkinan penggunaan teknologi yang sama untuk deteksi awal penyakit kanker serviks. Sofi Syarif, Kompas TV, Lindau, Jerman.